Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mawardi dengan NIM 0532538212 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ Bogor. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Oke, kita langsung ke soalan nomor 1. Dari soal nomor 1, kita diberikan sebuah data kecepatan mobil. Berikut ada sebuah data tabel ya. Perintahnya, gunakan R untuk menghitung nilai berikut. A. Rata-rata kecepatan mobil. B. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. C. Standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke. Kita langsung saja ya. Sebelumnya saya sudah siapkan sintaksnya ya untuk pemrograman R yang akan dipakai. Untuk menghitung dari tadi pertanyaan dari A, B, C nya. Ini untuk kecepatannya. Dan ini untuk data jaraknya. Kita langsung ke soal yang A, meminta rata-rata kecepatan mobil ya. Oke. Jadi rata-rata kecepatan mobilnya adalah 17,5 km per jam. Untuk yang B, meminta rata jarak yang ditempuh mobil. Kita langsung saja untuk sintaksnya. Copy. Jadi untuk rata-rata jarak yang ditempuh mobil adalah 42,28 meter. Untuk C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Standar deviasi jaraknya, ini dia sintaksnya. Untuk standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil adalah 24,76505 ya. Oke, kita langsung ke soalan nomor 2. Berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. A. Scatter plot dari data kecepatan dan jarak. B. Interpretasikan scatter plot yang diperoleh. C. Histogram untuk data kecepatan mobil. D. Interpretasikan histogram yang diperoleh. Oke, untuk nomor 2 ya. Berarti untuk data kecepatan dan jaraknya masih bisa dipakai ya. Kita langsung ke ininya saja, sintaks yang ini. Ini dia. Scatter plot kecepatan versus jarak, kan? Mainnya scatter plot kecepatan versus jarak, di main judul. X labnya ya, namanya kecepatan mobil. Y labnya jarak yang ditempuh, berikut jarak yang ditempuh. Pace nya 19, dia yang bulat-bulatan ini. Colornya dark blue, yang ini. Oke, yang titik-titiknya bisa dilihat sini lebih jelas. Nice. Ini dia. Ini dia yang lebih jauh nih, yang dari data 114 ya kecepatannya, dia agak jauh sedikit dia. Ini pada kecepatan rendah, misal antara 5 sampai 10, 0 sampai 20 ya, jarak yang ditempuh bervariasi cenderung lebih rendah. Pada kecepatan sedang hingga tinggi, peningkatan jarak sangat signifikan. Karena menambah kecepatan, maka jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Sebagian titik menghasilkan hasil yang bervariasi, seperti kecepatan berbasis dengan jarak yang sampai 20-an, 25 ini, yang berarti mungkin saja ada faktor dari variabel yang mengaruhi jarak tempuh. Titik pada kecepatan 25 dengan jarak 110 yang ini,
dia lebih jauh dari titik lainnya. Begitupun dengan yang terjadi pada kecepatan 114 dengan jaraknya tempuhnya hanya 43 di sini kan. Dan ini perlu diselidiki apakah ada kesalahan data atau terjadi kondisi yang khusus ya. Jadi outliernya ada dua ya, ini sama ini. Kesesuaian pola linear terdapat dari fakta yang memuncak pola titik tampak miring yang didekati dengan garis lurus linear. Hal ini membuka kemungkinan untuk melakukan regresi linear sederhana untuk menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak. Untuk yang C, histogram untuk data kecepatan mobil. Data kecepatannya udah ada tadi kita yang pertama. Langsung untuk sintaksnya saja ya. Ini ya. Histogram kecepatan mobil. Mainnya histogram kecepatan mobil, ya. Histogram kecepatan mobil, X-labnya kecepatan di bawah, Y-labnya frekuensi yang ke atas. Colornya sky blue, untuk bordernya warna black, garis-garisnya ya, bordernya warna black. Histogram menunjukkan data bahwa kecepatan mobil paling sering berada rentang data 0 sampai 20. Garis kecepatan dalam data ini memiliki frekuensi yang paling tinggi. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak mobil yang bergerak dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat ya. Kecepatan yang sering muncul ini ya 0 sampai 20 nih ya. Kalau dari data kan 13, 14, 15, 17. Cuman sini kan dia di persimpangan 0 sampai 20. Jadi dia agak tinggi karena digabung. Tidak ada tiba-tiba di sini dengan lonjakan frekuensi yang tinggi pada kecepatan tinggi ya, karena kecepatannya rendah semua ya, 0 sampai 20. Jadi tidak ada lonjakan frekuensi yang ekstrim untuk kecepatan yang tinggi. Untuk outliernya pada kecepatan 100 sampai 120 nih, typo ini saya, sampai 120 tiba-tiba terjadi kecepatan maksimum meskipun frekuensinya kecil, tetapi hal ini yang akan dianggap sebagai outlier. Dan ini perlu diselidiki apakah ada kesalahan data atau terjadi kondisi-kondisi khusus ya. Ini yang tadi yang data 114 kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, kita langsung ke soal nomor 3 ya. Oke, seperti tadi soal nomor 1, nomor 2 juga ya. Sintaksnya sudah saya buatkan. Ini dia. Untuk data nilainya ini. Data nilai, terus rumus menghitung koefisien keragamannya berikut. Dan untuk hasilnya kita satu-satu dulu ya. Ini untuk yang matematika. Jadi untuk yang matematika ini koefisien keragaman matematikanya adalah 13,33% ya. Untuk yang bahasa Inggris nilai koefisien keragaman bahasa Inggrisnya adalah 11,43%. Jadi untuk nilai matematika ini memiliki penyebaran nilai yang relatif lebih besar dibandingkan bahasa Inggris. Tapi nilai bahasa Inggris lebih konsisten di antara siswa dibanding nilai matematika. Oke, mungkin cukup itu saja untuk
laporan tugas satu mata kuliah analisis dan visualisasi data ini. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.